Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau biasa disapa Gus Yahya, didaulat memberi pidato sambutan dalam istighosah peringatan hari lahir, Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama tahun 1344 sampai tahun 1445 H di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad, tanggal 28 Januari tahun 2024. Di depan para pengurus PBNU, masyai pesantren serta ribuan santri, Gus Yahya menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya, ia menegaskan bahwa tugas pengurus Tanfiziyah NU adalah sebagai pelaksana, yaitu melaksanakan keputusan ulama syuriah NU. Gus Yahya juga menegaskan bahwa keputusan NU secara organisatoris didasarkan kepada pertimbangan syariat. Selain itu, kepada para santri dan generasi muda NU, ia berpesan agar belajar tentang NU mulai dari sekarang dan tidak pernah berhenti belajar sampai kapanpun. Berikut ini adalah transkripsi pidato lengkap Gus Yahya dalam forum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa syahbini wa men walah. Amma ba'at. Yang Mulia Rais, Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang Mulia Syekhul Mahat Hadratus Syekh Kiai Haji Mutasim Bilah Mufid. Niku senajan ora pati ketoro keramate tapi yo Hadratus Syekh. Ono Kiai du pondok nganti 13 iku nek ora Syekhul Masyaih yo Angel lamun. Itu meski tak begitu kentara keramatnya, tapi ya Hadratus Syekh. Ada kiai punya pesantren sampai 13 itu kalau bukan Syekhul Masyaih sulit diangankan, Yang Mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kiai Masud Masduki. Yang saya hormati Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Kiai Zudi Muhdor. Jajaran pengurus dan hudama, Nahdlatul Ulama, baik dari PBNU, PWNU, maupun dari PCNU yang hadir. Yang saya hormati keluarga besar Zuriyah Kiai Mufid Masud dan Kiai Munawir. Yang saya cintai santri-santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran dan warga Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang di tahun kedua abad kedua Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Panjenengan semua telah dengan tulus melangitkan istighasah dengan khataman Quran dan zikir-zikir yang telah dijalankan dan diselesaikan pagi ini. Kami yakin bahwa istighosah panjenengan semua insya Allah diterima dan dikabulkan oleh Allah SWT, sebagai penguat Jamiyah yang kita cintai ini, Jamiyah Nahdlatul Ulama. NU ini didirikan untuk niat akhirat, didirikan dengan harapan-harapan akhirat, dengan cara mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan-tuntunan agama Allah. Itulah sebabnya, sejak didirikan hingga sekarang, tidak ada satupun keputusan Nahdlatul Ulama, kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan-pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat. Kepemimpinan Nahdlatul Ulama adalah kepemimpinan syariat. Itulah sebabnya, di dalam Nahdlatul Ulama kita punya Syuriah Nahdlatul Ulama, tempat para kiai ahli syariah, para fuqaha di antara ulama kita, untuk membuat keputusan-utusan berdasarkan syariat, mengikuti syariat. Kalau ketua umum Tanfidizah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU kayak Kang Zudi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriah. Maka kalau sampai ada yang nyana itu bahasa Indonesianya apa, yang ngarani menduga, bahwa Nahdlatul Ulama membuat keputusan tanpa pertimbangan syariat, tanpa pertimbangan fikih, berarti dia tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak memahami hakikat Nahdlatul Ulama, walaupun yang mengatakan itu orang yang ngakunya pernah jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Karena hakikat Jamiyah ini didirikan untuk membangun suatu hukumah diniyah. Sebelum Jamiyah ini didirikan, sudah menjadi wazifah para kiai, para ulama, untuk memberikan tuntunan kepada warga, kepada jamaah. Seringkali karena kiainya banyak, seringkali pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya, belum tentu sama antara satu kiai dengan kiai lainnya.
Maka didirikanlah Jamiah ini sebagai wahana bagi para ulama ini untuk mengonsolidasikan diri, untuk membangun satu gerak bersama, membangun satu wawasan bersama, dalam perjuangan bersama, menuju tujuan bersama. Maka wewenang dari kepimpinan Nahdlatul Ulama pada dasarnya adalah wewenang hukumah. Itu berarti Nahdlatul Ulama sebagai Jamiah berada atau menjalankan fungsi imamah, dengan wewenang sebagaimana wewenang imam, yang dikatakan bahwa hukmul imam yarfaul khilaf. Apapun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu. Nahdlatul Ulama ini adalah kendaraan untuk satu perjuangan raksasa yang dari waktu ke waktu membutuhkan kekuatan yang semakin besar untuk menjalaninya. Maka saya mengajak seluruh generasi muda Nahdlatul Ulama, khususnya santri-santri pondok pesantren Sunan Pandanaran ini untuk tidak menunda-nunda belajar tentang Nahdlatul Ulama, karena kalian semua pada saatnya nanti adalah pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama. Belajarlah tentang Nahdlatul Ulama sejak sekarang, dan jangan berhenti belajar sampai kapanpun, walaupun sudah menjadi apapun. Saya tahu, Hatta Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar, masih terus tekun belajar tentang Nahdlatul Ulama. Apalagi penderek-penderek beliau seperti saya dan pengurus-pengurus lainnya. Ini sesuai dengan wasiat Kiai Ali Maksum Allah Yarham. Ketika beliau mengatakan bahwa kita semua harus menekuni alilmu wa ta'alum bi Nahdlatil Ulama. Wasiat beliau kepada para santri, tekunilah alilmu wa ta'alum bi Nahdlatil Ulama, pelajarilah Nahdlatul Ulama ini dan jangan berhenti belajar. Kalau dibilang jangan berhenti belajar, itu artinya jangan keminter, merasa lebih pintar, Kalau orang sudah keminter itu berarti dia sudah bosan belajar. Terus-menerus belajar berarti tidak keminter, apalagi gaya-gaya mau mintri Rais Am segala macam. Karuan kalau sebetulnya ndak ada makam sama sekali di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anakku yang saya cintai, para santri, 101 tahun sudah Nahdlatul Ulama menempuh perjuangan ini. Sepertinya sudah lama, tapi ini sebetulnya belum apa-apa, karena maksud dan girah dari para muassis Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama hingga sekarang adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya, ila yaumil qiyamah. Saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa tugas kita di abad kedua ini adalah mengupayakan agar perjuangan Nahdlatul Ulama dijamin terus berlangsung hingga melewati abad ketiga. Kalau kita berhasil menegakkan perjuangan hingga melewati abad ketiga, ada harapan Nahdlatul Ulama ini akan terus berkibar sampai abad ketujuh. Dan kalau berhasil melewati abad ke-7, insya Allah dunia fana ini punya kesempatan sebelum kiamat, masih 13 abad lagi, 1300 tahun lagi, minimal, insya Allah. Maka istighosah kita pada hari ini, mari kita jadikan sebagai tonggak permulaan, atau sebetulnya bukan permulaan, karena sebelum ini istighosah sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari. Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir Nahdlatul Ulama ke-101 ini. Sesudah ini, kita akan terus-menerus beristighotsah dengan cara apapun yang mungkin, demi maslahat Nahdlatul Ulama, demi maslahat Islam, demi maslahat negara dan bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya. Insya Allah, maka istighosah kita pada hari ini, mari kita jadikan sebagai tonggak permulaan, atau sebetulnya bukan permulaan, karena sebelum ini istighosah sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari. Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir Nahdlatul Ulama ke-101 ini. Sesudah ini, kita akan terus-menerus beristighotsah dengan cara apapun yang mungkin, demi maslahat Nahdlatul Ulama, demi maslahat Islam, demi maslahat negara dan bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya, insya Allah. Sekali lagi, terima kasih. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.